itu Revanza masih diam di ruang kerjanya lebih lama dari biasanya. Seharian penuh, Ja sengaja menenggelamkan diri dalam pekerjaannya, memeriksa semua laporan, dan tumpukan dokumen. Apa saja yang bisa membuat pikirannya tetap sibuk, La tidak mau memberi ruang sedikit pun untuk satu nama yang sejak selang tadi terus berusaha menyusup ke kepalanya. Fiona, hampir 6 tahun berlalu, dan tiba-tiba perempuan itu kembali muncul, mengoyak sesuatu yang selama ini ia kira sudah terkubur rapi. Revanza menatap layar laptopnya, berusaha memaksa fokus. Angka-angka dan grafik proyek berkelebat, tapi pikirannya tetap tak sepenuhnya tenang. Sampai sebuah notifikasi masuk membuyarkan atensinya. Tangannya refleks meraih ponsel. Reinara, masih sibuk kerja. Aku udah masak makan malam, Le. Cepat pulang ya, kita makan malam hareng. Tak lama kemudian, sebuah foto muncul di layar hidangan sederhana yang tertata rapi, jelas dibuat dengan niat dan perhatian. Revanza menghela napas pelan. Entah kenapa, rasa sesak di dadanya semakin menyeruak. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Astaga, gue kenapa sih? Gumamnya lirih. La segera menutup laptop, membereskan dokumen di atas mejanya, lalu berdiri meraih jasnya. Dan sebelum benar-benar meninggalkan ruang kerjanya, Revanza sempat membalas pesan dari Reinara. Revanza, aku pulang sekarang. Kamu mau nitip apa? Tak lama kemudian, balasan masuk. Reinara, bawain aku bunga dong, kali-kali. Kamu belum pernah ngasih aku bunga, loh emot berkaca-kaca. Revanza membaca pesan itu sambil mengerutkan kening tipis lalu tanpa sadar sudut bibirnya terangkat. Manja banget, gumamnya, tapi jari-jarinya tetap mengetik, membalas singkat pesan istrinya. Revanza, Lia, ketika dalam perjalanan pulang, Revanza pun sengaja mampir ke sebuah toko bunga. Dan tak berselang lama, La keluar dengan sebuah buket mawar pink yang ukurannya cukup besar. Mudah-mudahan dia suka dengan bunga ini, ucapnya sebelum masuk kembali ke dalam mobilnya. Setelah memakan waktu berpuluh menit, akhirnya, ia sampai di apartemen. Revanza sedikit tersentak begitu membuka pintu unitnya, karena ternyata Reinara sudah berdiri di untuk menyambutnya. Akhirnya, kamu Paul. Kalimat Reinara terhenti ketika matanya menangkap buket besar di tangan suaminya. Itu, matanya membulat terkejut. Revanza mengangkat sedikit buket itu, terlihat agak kikuk. Katanya mau bunga. Reinara bersorak kecil, lalu langsung melompat memeluk leher suaminya, hampir menjatuhkan buket bunga itu. Ya ampun, kamu beneran beliin? Iya, Revanza hampir tersenyum, namun tangannya dengan sigap menahan tubuh istrinya yang tidak bisa diam. Pelan-pelan, ini pertama kalinya aku dikasih bunga sama kamu, ucap Reinara dengan mata berbinar bahagia, lalu berjinjit mengecup pipi suaminya dengan gemas. Makasih, ya, suka, tanya Revariza seraya memberikan bunga itu. Reinara menerimanya dengan penuh antusias. Wajahnya menunduk mencium bau wangi bunga itu. Suka banget. Pokoknya apapun yang kamu kasih, aku pasti suka. Revanza tersenyum kecil saat mendengarnya, apalagi saat melihat raut wajah senang istrinya. Reinara memang selalu ceria dan riang di hadapannya sejak dulu. Tanpa peduli ia selalu mengabaikan bahkan selalu bersikap dingin padanya. Oh ya, tumben tadi nggak jemput? Tanya Reinara kemudian, sambil memeluk lengan suaminya. Lalu berjalan berdampingan ke arah ruang tengah. Lagi banyak kerjaan. Oh, pantesan. Ya udah ayo makan, aku udah masak. Kamu pasti belum makan kan? Revanza menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Aku mau mandi-mandi dulu. Mending makan dulu, yuk. Aku gerah, pengen mandi dulu. Ya udah, jangan lama-lama. Tapi ya, sahut Reinara tersenyum manis. Revanza mengangguk pelan sambil menatap wajah istrinya yang selalu hangat padanya, dan untuk sesaat pikirannya benar-benar terasa lebih tenang saat itu. Mau nemenin? Tanyanya tiba-tiba, namun penuh harap. Reinara sedikit tersentak, lalu terkekeh kecil ketika menangkap maksud di balik ajakan itu. Enggak ah, ujarnya sambil tersenyum geli. Nanti kelamaan, aku udah lapar, dari tadi nungguin kamu, tahu. Revanza sedikit kecewa mendengarnya, namun tidak mau memaksa. Ya udah, aku mandi dulu sebentar kalau gitu. Tapi kalau kamu mau makan duluan, enggak apa-apa. Aku tungguin kamu aja, sahut Reinara tersenyum. Tanpa berkata apa-apa lagi, Revanza segera melangkah apa-apa lak menuju kamar.
Sementara Reinara menunggunya duduk di meja makan, masih sambil memeluk buket bunga di dadanya seolah takut bunga itu menghilang. Nggak ngangka beneran dibeliin, dong, gumamnya. Sambil terkeleh kecil, ternyata dia bisa juga romantis. Lah menatap rangkaian bunga itu lagi, senyumnya mengembang tipis. Ya, meskipun karena gue yang minta, nggak apa-apa, segini juga sudah ada kemajuan. Siapa tahu suatu hari nanti, dia bakal beliin tanpa harus gue minta lagi. Beberapa saat kemudian, pintu kamar akhirnya terbuka. Revanza keluar dengan tampilan yang jauh lebih santai, kaos oblong polos membalut tubuhnya, dipadu celana pendek yang membuat dia terlihat lebih santai. Reinara sempat melirik, lalu tersenyum kecil sambil memberikan finger heart-nya. Suami aku emang selalu cakep. Sarang Heo Chuami. Revanza hanya menghela napas sambil menarik kursi dan duduk di hadapannya. Tanpa memberi tanggapan apapun, meskipun sebenarnya mulutnya sudah gatal ingin tersenyum setiap kali istrinya itu blak-blakan memujinya seperti itu. Tapi ia selalu sekuat tenaga menahannya. Mereka pun mulai menyantap makan malam dalam suasana yang tenang dan hangat. Aku tadi habis dari pabrik konveksi, Reinara membuka obrolan sambil menyendok sup. Produksi koleksi aku yang kemarin launching itu akhirnya mulai jalan. Sampelnya udah oke, tinggal nunggu batch pertama keluar. Mudah-mudahan laris di pasaran. Revanza mengangguk pelan, matanya sesekali terangkat menatap wajah istrinya. Ia memang sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Reinara selalu bercerita apapun padanya, merinci apa saja yang lakukan seharian, dan entah kenapa itu selalu terasa menenangkan. Terus aku juga sempat ribet sama vendor kain yang dari CRS. Mereka telat kirim, nyebelin banget, padahal aku udah bayar full, lanjut Reinara dengan nada setengah kesal. Untungnya sore tadi beres, sih. Revanza tersenyum tipes. Kamu nggak capek ngehandle semua sendirian? Reinara menggeleng pelan. Nggak, karena aku suka. Ini impian aku dari dulu merintis usaha di bidang fashion. Dari dulu aku pengen punya koleksi baju hasil dari desain aku sendiri, mudah-mudahan usaha ini bisa berkembang juga, jawabnya ringan. Lalu, seolah baru teringat sesuatu, ia menatap suaminya. Iya, ngomong-ngomong, kamu hari ini sibuk banget ya? Emang lagi ngerjain proyek buat di mana lagi? Sendok di tangan Revanza terhenti sesaat, lah tersedak kecil, karena batuk tertahan. Kenapa? Hati-hati. Reinara panik, ia langsung meraih gelas dan menyodorkannya. Minum dulu. Revanza menerima gelas itu dan meneguk air beberapa kali, lalu menyeka sudut bibirnya dengan punggung tangan. Nggak apa-apa, ujarnya pelan. Namun di dalam kepalanya, pikirannya sempat bergejolak tentang pertemuannya dengan perempuan itu tadi siang. Entah kenapa, semua itu terasa terlalu berat untuk diceritakan di meja makan ini. Lebih baik, nggak usah cerita, batinnya. Aku tadi sibuk ngerjain beberapa hal aja, katanya akhirnya, menghindari tatapan Reinara yang terlihat masih penasaran. Biasa urusan kantor. Reinara mengangguk, tidak memaksa. Ia kembali menunduk pada makanannya, percaya begitu saja. Sementara Revanza kembali menyendok makanannya, dan hanya bisa berharap istrinya tidak akan pernah tahu tentang hal itu. Malam itu, lampu kamar sudah diredupkan ketika Revanza sudah berada di atas tempat tidurnya. Langsung menoleh saat melihat Reinara baru keluar dari kamar mandi mengenakan piyama panjang yang tertutup rapi. Rambutnya terurai, wajahnya terlihat lembut dan segar. Revanza mengerjap heran. Tumben, ujarnya saat istrinya mendekat. Katanya tadi habis belanja banyak kostum. Nada bicaranya terdengar biasa saja, tapi Reinara menangkap sesuatu di baliknya, lah tertawa pelan, lalu naik ke kasur dan langsung memeluk pinggang suaminya dengan erat. Celi, ngarepin, ya, godanya sambil menempelkan pipinya ke dada suaminya. Enggak, elak Revanza cepat, walau jelas tak sepenuhnya jujur. Reinara tersenyum makin lebar. Hari ini libur dulu, katanya sambil mengeratkan pelukannya, menghirup aroma suaminya yang selalu menenangkannya. Revanza menahan napas. Kenapa? Nada suaranya terdengar sedikit kecewa. Aku lagi datang bulan, baru aja datang, jawab Reinara sambil mendongak menatap wajah suaminya. Jadi selama seminggu ke depan, kita libur dulu. Oh, Revanza berdehem kecil. Ya, baguslah. Berarti aku bisa istirahat dari tugas melayani kamu,
ujarnya berusaha terdengar santai, meski ada nada kecewa yang tak sepenuhnya bisa disembunyikan. Rhaenyra terkikik, lalu mengelus dadanya pelan. Kasihan hangat sah, kamu. Pasti nggak tahan ya, gak apa-apa ya, puasa dulu seminggu. Revanza mendengus kecil. Bukan gitu, aku sama. Sekali nggak masalah kok, yakin. Goda Rhaenyra sambil menyandarkan kepalanya kali ini di bahu suaminya. Kemarin-kemarin bilang nggak mau ada libur. Cek, itu aku cuman pengen nyenengin kamu aja. Kalau lagi halangan, ya udah. Malah bagus buat aku. Elaknya lagi. Rhaenyra kembali terkekeh mendengarnya. Ya udah pelukan aja. Tugas kamu sekarang cuman melukin aku sampai tidur. Tanpa membantah, Revanza membalas pelukan itu. Tangannya mengusap punggung Rhaenyra dengan gerakan pelan dan berulang. Di dalam kamar yang temaram dan sunyi itu, Revanza membiarkan lengannya tetap melingkari tubuh istrinya, menikmati keintiman yang sederhana dan tak berlebihan meski di hatinya masih terselip sedikit kecewa karena kegiatan yang sudah menjadi rutinitas. Mereka tiap malam, harus tertunda selama seminggu ke depan. Napas Rhaenyra perlahan berubah lebih teratur. Pelukannya yang semula erat kini mengendur, kepalanya bergeser bersandar lebih dalam di dada suaminya.